Jumpa lagi dengan saya. Padahal ini pertama kalinya ya, Masya Allah. Nah, perkenalkan nama saya Mentari. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang kecepatan yang biasanya muncul di TPS atau di soal STAN, CPNS, dan sebagainya. Soal TKA ya, tes kemampuan akademik. Ya, itu dia. Nah, ini soal pertama sudah saya tampilkan. Ya, seperti biasa, kalau kecepatan itu dia nggak jauh-jauh dari ini ya. Tunggu saya ganti warnanya jadi blue aja. Oke. S sama. Oh, sepertinya nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Oke. Wait sebentar. Oke, S sama dengan Vicality kalau saya nggak salah, benar nggak? Nah, jadi ini rumus utama yang akan kita gunakan, tapi sebenarnya di kecepatan itu sendiri dia ada banyak beberapa kondisi. Nah, ini salah satu kondisi di soal nomor 1 di mana mereka akan bertemu di antara dua tempat, oke? Nah, salah satu yang pertamanya itu adalah bertemu di antara, oke, di antara ya. Nah, dia ada beberapa kondisi dan kita akan membahas beberapa kondisi tersebut. Baik, kalau begitu coba kita langsung jawab soalnya. Jarak antara Magelang dan Yogyakarta, kita bisa tulis di sini Magelang dan di sini Yogyakarta, adalah 40 km. Berarti jarak mereka adalah 40 km. Oke, Rama dan Edi berjanji untuk bertemu di suatu tempat di antara kedua kota tersebut. Rama berangkat dari Jogja, berarti di sini lokasinya Rama, dengan kecepatan 40 km per jam. Oke. Terus Edi, A-nya banyak ya. Sedangkan Edi dari Magelang dengan kecepatan 20 km per jam. Jadi posisinya adalah Edi akan jalan ke arah sana dan Rama akan jalan ke arah sana dan mereka akan bertemu di sekitaran ini. Nah, kita nggak tahu apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Makanya kita nggak bisa bilang bahwa jarak Edi dan Rama itu di tengah-tengah itu tidak bisa kita bilang. Oke, tidak bisa kita bilang bahwa mereka akan bertemu di tengah. Bisa jadi mereka bertemu di sebelah sini atau di sebelah sini. Lihat aja kecepatannya. Berarti ke arah sebelah sini ya. Apabila keduanya berangkat pada saat yang bersamaan, berangkatnya juga bersamaan, yaitu pada pukul 9.45, berarti waktunya itu adalah 9.45. Pada pukul berapakah mereka akan bertemu? Nah, karena rumusnya juga seperti ini, S sama dengan V kali T, maka kita bekerja dengan T. Di mana T Edi itu sama dengan T Rama. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika mereka jalan nih, jalan jalan. Kan waktunya sama ya, mereka jalan di sini start, di sini start. Jadi mereka jalan, mereka akan bertemu dalam waktu misal 30 menit. Nah, mereka berjumpa di sini. Nah, misal. Maka dari itu T-nya itu sama. Jadi TE itu sama dengan TR. Oke. Oke. Nah, terus kalau bertemu di antara itu bagaimana? Nah, kalau bertemu di antara itu ada satu rumus yang bisa digunakan yang mudah diingat, yaitu adalah S1 ditambah S2 itu sama dengan S total. Nah, ini rumus untuk bertemu di antara. Oke. Nah, kenapa bisa gitu sih, Kak? Nah, coba lihat. Nah, mereka kan jalannya sama-sama nih. Nah, ini kan S total nih. Ini anggaplah SED S1, ini anggaplah S Rama S2, S2 S Rama. Oke, jadi SED tambah S Rama harus S total, yaitu 40 km per jam. Berarti SED ditambah S Rama sama dengan S total. SED kita nggak tahu, tapi kita tahu rumus bahwasanya S sama dengan V kali T. Berarti ini VED dikali TED ditambah SR juga seperti itu. V Rama dikali T Rama sama dengan S total. Diketahui bahwa S total adalah 40. Nah, VED berapa? Which is yang ini, 20. TED kita biarkan saja. Ditambah V Rama, yang ini, 40.
dikali T Rama sama dengan T Edi. Berarti kita bisa diubah seperti ini sama dengan 40. Ini hasilnya 60 T Edi sama dengan 40. Atau T aja ya. Berarti T sama dengan 40 per 60, which is 4 per 6, which is 2 per 3. Ya, sama-sama dikecilin, dibagi 2 ya. Nah, 2 per 3 apa nih? Jam. Oke, kalau 2 per 3 jam berapa menit ya? Karena TED sama dengan T Rama ya, berarti 2 per 3 jam sama 2 per 3 jam itu sama, kalau mau diubah ke menit kita kali aja 60. 60 bagi 3 20 kali 2 40 menit. Nah, dia berangkat pukul 09.45. Waktunya 40 menit. Kita jumlahkan saja 85 09. Nah, nggak ada ya 0985, kita ganti menjadi 10.85 kurang 60, berarti 25. Oh, sudah ada jawabannya di sini nih. Kita buktikan dia jawabannya 10.25. Nah, seperti itu penjelasannya kenapa bisa didapatkan waktunya seperti ini ya. Kalian boleh gunakan rumus ini. Baik. Akan saya hapus. Sepertinya hapusnya agak sedikit lama karena perkenalannya banyak. Nah, itu baru satu kondisi ya. Ada beberapa kondisi yang terjadi. Salah satunya ini tadi bertemu di antara. Nah, kemudian ada soal yang menyusul. Setelah ini kita akan cari soal yang bentuknya menyusul. Oke. Lupa. Bisa pause. Jangan ribut lah, Kak I lagi rekaman nih. Lah? Jangan ribut ya. Nah, ini selanjutnya ada soal mengenai menyusul. Nah, di sini bisa kita, ini soal yang paling sering muncul ya, menyusul. Sebenarnya ada beberapa soal lagi sih, bisa di menyusul. Nah, ada beberapa soal lagi sih yang bisa kita samakan dengan bertemu di antara atau menyusul, cuman karena sekarang soal sudah banyak ya, jadi sudah berkembang juga prosesnya. Jadi rumusnya nggak gitu-gitu aja, soalnya nggak gitu-gitu aja. Dia ada perubahan rumus, perubahan bentuk soal, tapi sebenarnya cara yang digunakan sama. Nah, seorang pengendara motor berangkat dari kota A ke kota B. Jadi ada, kita ganti dulu dari kota A ke kota B dengan kecepatan, berarti seseorang itu dia bergerak ke sana, kecepatannya 40 km per jam. Nah, kalau kalian bingung, kalian boleh buat sketsa seperti ini ya. Sementara temannya juga mengendari motor berangkat menyusul pengendara yang pertama. Oke, ini si A. Oh, ini si, misalkan ini si M ya. Karena nama saya Mentari, biar aja M. Dan satu jam, jadi dia udah jalan jauh, kira-kira sampai sini ya, sampai sini. Nah, si M tadi, terus muncullah pengendara lain. Ketika sudah 1,5 jam, muncullah pengendara misal si N dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, kecepatan kedua pengendara kedua ini yang selalu menyusul ini selalu lebih cepat ya. Kenapa? Ya, kalau enggak gimana cara menyusul kalau misalnya dia nggak lebih cepat daripada yang pertama. Nah, ini posisinya ya. Misalnya si A sudah sampai di sini selama 1,5 jam. Oke. Barulah si N ini jalan ya. Si M ini udah 1,5 jam, barulah si N ini jalan ya. Nah, pada jarak berapakah dari kota A pengendara kedua berhasil menyusul pengendara yang pertama?
Nah, jadi ketika mereka jalan bersama-sama, dia pun jalan, dia melanjutkan jalannya. Si M melanjutkan jalannya, si N jalan terus sampai mereka berjumpa di satu titik yang sama. Satu titik yang sama. Nah, di sinilah pertanyaannya, di manakah jaraknya? Which is S adalah berapa? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan untuk posisi menyusul, itu selalu dilihat dari S, karena jaraknya sama ya, seperti tadi mereka akan berjumpa pada satu tempat, jadi S1 itu selalu sama dengan S2. S1 selalu sama dengan S2. Terus berarti S1 sama dengan S2 ya. S1 sama dengan S2. Tidak ada S, tidak ada S. Berarti kita butuh pakai rumusnya lagi, V kali T, di mana V1, di mana ini VCM, TM sama dengan yang menyusul Vn dikali Tn. Nah, begini ceritanya ya. Nah, mungkin V-nya jelas. Ini dia. Nah, T-nya bagaimana? Oke, T-nya bagaimana? Nah, usahakan yang kalian tidak ubah itu adalah T si penyusul. Oke, berarti kita tulis dulu ya. VM40. Di sini VCM-nya 60. Nah, usahakan yang menyusul itu tidak berubah. Tetap N. Oke. Nah, yang kita ubah apa? Ini, si TM. TM ini berapa? Nah, waktu susulannya kan ini, sorry, saya akan ganti. Nah, waktu ini, saya hapus dulu. Nah, oke. Nah, waktu yang ini kan sama seperti ini. Ya enggak? Karena dia menyusul kan. Setelah 1,5 jam, ini 1,5 jam. Nah, ini waktu dari si N menyusul sampai mereka bertemu. Ini waktu si N mengejar si M. Ya enggak? Jadi, TM itu adalah, ini waktu TN. Jadi, TN ditambah 1,5. Apa itu 1,5? Waktu pertamanya. Nah, baru kemudian 40 TN ditambah, 40 kali 1,5 berapa? 60 ya, sama dengan 60 TN. Nah, kemudian berarti 60 sama dengan 60 TN dikurang 40 TN. Berarti 60 sama dengan 20 TN. Sehingga TN sama dengan 60 dibagi 20, which is 3. Berarti waktunya adalah T, waktu menyusul adalah T sama dengan 3 jam. Oke, karena ini T ya. Oke, ditanya apa? Pada jarak berapa? Pada jarak berapa jarak ini? Nah, ini yang ditanya apa? Yang ditanya adalah ini. Nah, ini jarak dari dia pertama datang sampai berjumpa ini. Oke, berarti balik lagi ke rumus awal. Berarti S sama dengan Vn kali TN. Boleh pakai N ya, atau kalau kalian mau pakai si M boleh juga. Tapi jangan lupa nanti punya si M-nya itu ditambah 1,5, daripada ribet tambah 1,5, makanya kita langsung pakai ini ya. Vn-nya 60 dikali dengan TN-nya 3, which is 180 km. Ting, selesai deh. Nah, ini baru 2 ya, baru 2. Sebenarnya ada lagi beberapa, tapi karena nanti kepanjangan videonya, jadi saya cukupkan dari 2 dulu. 2 ini ya, 2 poin kecepatan. Nanti insya Allah di lain waktu kita bakalan bahas lagi mengenai kondisi-kondisi lain yang ada di kecepatan. Oke, thank you. Terima kasih sudah menonton.